Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Niken Oktavia Anissa Asri dengan NIM 2009537 Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta dari kelas 6D PGSD. Di sini saya akan membagikan cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Scratch. Sebelum membuat project Scratch, pastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi Scratch telah diunduh di perangkat yang akan digunakan seperti laptop maupun smartphone. Nah, pada kali ini saya menggunakan laptop. Jika aplikasi Scratch telah terunduh, silakan buka aplikasi tersebut dengan cara klik icon aplikasi Scratch pada layar perangkat yang sedang digunakan. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada tampilan layar ini. Di sini kita akan membuat suatu media pembelajaran yang interaktif berbasis aplikasi Scratch yang diberikan nama sebagai Pico Study. Media pembelajaran Pico Study memberikan pembelajaran matematika mengenai materi faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK yang ditujukan untuk peserta didik di sekolah dasar khususnya di kelas 4. Nah, pertama-tama kita tuliskan nama program atau project yang akan dibuat terlebih dahulu pada kolom di atas ini. Kita berikan nama Pico Study. Nah, selanjutnya, karena media pembelajaran ini menggunakan Pico sebagai karakter utama, jadi ubahlah terlebih dahulu sprite yang sudah tertera pada tampilan layar Scratch sebelumnya. Cara menghapusnya dengan klik tempat sampah yang berada di atas kotak sprite untuk menghapusnya. Nah, selanjutnya, untuk menambahkan sprite baru, klik icon hewan yang berada di bawah dan pilih Choose a Sprite. Setelah klik icon hewan, maka tampilan layar akan berubah seperti gambar di bawah ini. Ketik Pico pada kolom pencarian. Pilih sprite Pico Walking dengan klik gambar yang bernama Pico Walking. Otomatis, sprite akan berubah seperti yang ada pada tampilan layar ini. Selanjutnya, kita ubah backdrop atau latar dengan cara klik icon yang berada di ujung kanan bawah pada tampilan Scratch dan pilih Choose a Backdrop. Setelah klik Choose a Backdrop, tampilan layar Scratch akan berubah seperti ini. Kemudian ketik Wall pada kolom pencarian. Pilih gambar yang bernama Wall 1. Otomatis, backdrop akan berubah seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya, kita akan membuat opening dari program media pembelajaran Pico Study. Pertama-tama, ubah ukuran sprite Pico Walking ini menjadi 95 pada kolom size. Kemudian, pada kolom kode, gunakan kode block events dan pilih when green flag click pada kode layar tampilan Scratch. Taruh di bagian sini. Selanjutnya, gunakan kode block looks, pilih show, dan set size to 95%. Karena di sini masih set size to 100%, maka kita perlu merubahnya dengan mengetik 95. Jika sudah, letakkan sprite Pico Walking ini di sisi sebelah kiri. Kita taruh dan geser seperti ini. Kemudian selanjutnya, gunakan kode block motion
dan pilih Go to X dan Y. Letakkan di bawah kode yang sebelumnya sudah digunakan. Taruh di bagian sini. Kemudian kita ubah settingannya menjadi minus 190 pada X dan minus 30 pada Y. Ini bertujuan supaya ketika sprite-nya mulai, ia akan otomatis selalu berada di tempat ini. Nah, selanjutnya untuk membuat sprite Pico Walking berjalan dari tempat awal ke tengah, gunakan beberapa kode blok sebagai berikut. Pertama, pada kode blok control, pilih repeat 10 kali. Kemudian kode blok sound, pilih play sound boing until done sebagai background sprite Pico Walking yang sedang berjalan. Kita cari terlebih dahulu sound boing-nya. Kita gunakan yang ini. Kemudian kita besarkan suaranya. Nah, kita besarkan suaranya. Setelah itu, kita pilih kode block sound, pilih play sound boing until done sebagai background sprite Pico Walking sedang berjalan. Taruh di bagian sini. Selanjutnya pada kode block motion, pilih move. Kita ganti menjadi 18.5 step. Nah, di sini kita menggunakan titik sebagai koma. Selanjutnya kita tambahkan pada kode block looks, pilih next custom. Taruh di bagian sini. Kita coba. Nah, seperti itu gambarannya. Selanjutnya, kita tambahkan kode block sound, pilih stop all sound, dan start sound drum, boing, dan start sound magic spell sebagai background ketika sprite Pico Walking sudah sampai di tengah. Kita besarkan suaranya. Kita besarkan juga suaranya. Kita coba ya. Jika sudah, selanjutnya kita perlu menambahkan backdrop menu media pembelajaran ini. Nah, buatlah terlebih dahulu backdrop menu media pembelajaran Pico Study menggunakan aplikasi apapun. Di sini saya sudah membuatnya dengan menggunakan aplikasi Canva dan menyesuaikan ukurannya. Masukkan gambar tersebut yang sudah dibuat ke dalam Scratch dengan menggunakan cara yang sama seperti kita memilih backdrop sebelumnya. Namun kali ini kita memilih upload backdrop. Di sini kita perlu menekan icon ini dan memilih upload backdrop. Selanjutnya akan menjadi seperti ini. Tambahkan sprite button 2 dengan menggunakan cara yang sama seperti memilih sprite Pico tadi. Choose a sprite, kita klik, dan ketik
button 2. Sebelum kita melanjutkannya, kita perlu edit sprite button 2 dengan klik custom dan ubah warna sprite button 2 menjadi warna orange pada kolom fill. Kita pilih terlebih dahulu warna orange sesuai keinginan kita. Mungkin di sini saya akan menaruhnya lebih gelap. Sehingga nanti hasilnya akan gradasi. Di sini kita taruh orange dengan lebih muda warnanya. Jika sudah, klik icon T yang bernama text untuk mengetik start. Kita ubah warnanya supaya terlihat dan fontnya kita ubah. Sesuaikan penempatannya. Menjadi seperti ini. Jika sudah, kita kembali pada kode, kita taruh pada bagian di bawah sini. Selanjutnya, kita perlu menambahkan beberapa kode blok pada sprite button 2. Kita ubah terlebih dahulu namanya supaya lebih mudah. Start. Ya. Selanjutnya, kita tambahkan when green flag click. Selanjutnya pada kolom looks. Selanjutnya pada kode blok looks kita pilih hide. Kemudian kita tambahkan pada kode blok event, kita pilih when backdrop switch to, kita pilih menu, taruh di bagian sini. Dan pada kode blok looks kita pilih show. Ini bertujuan supaya tombol start ini ia akan menghilang terlebih dahulu pada awal media pembelajaran diklik. Namun, ia akan muncul ketika backdrop sudah berganti menjadi menu. Nah, selanjutnya kita pilih pada bagian kode blok event di bagian when this sprite click. Kemudian kita pilih start sound pop. Selanjutnya next custom. Dan pada kode blok control kita pilih white, namun kita ubah terlebih dahulu menjadi white 0.5 seconds. Dan nah, sebelum kita melanjutkan kode blok pada bagian sini, kita perlu menambahkan backdrop terlebih dahulu seperti yang sebelumnya, yaitu kita menambahkan wall 1. Dia akan menjadi wall 2. Selanjutnya kita bisa menambahkan nih kode blok pada bagian sini. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan kode pada bagian sini jika telah menambahkan backdrop. Kita tambahkan switch backdrop to wall 2. Taruh di bagian sini. Dan kita tambahkan terakhir ada hide. Nah, setelah itu, maka tampilan Scratch pada bagian menu
akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali lagi pada sprite Pico Walking. Pada bagian kode yang sudah dibuat sebelumnya, kita perlu menambahkan switch backdrop to menu. Selanjutnya, kita tambahkan sprite lain yaitu Pico dengan menggunakan cara yang sama ketika kita memilih sprite sebelumnya. Kita pilih choose a sprite, kemudian kita ketik Pico, kita pilih yang ini. Nah, teman-teman, karena saya menambahkan sprite lain Pico pada layar tampilan ini, namun di sini kan menjadi ada double. Jadi, kita perlu menyembunyikan sprite Pico Walking terlebih dahulu dengan menggunakan kode block events when backdrop to wall 2, when backdrop switch to wall 2, dan kita pilih hide. Maka akan menjadi menghilang seperti ini. Nah, setelah memilih sprite Pico, kita perlu menggunakan beberapa kode blocks. Ada kode blocks event, kita pilih when backdrop switch to wall 2. Kita taruh di bagian sini. Kemudian, pada kode block looks, kita pilih show. Nah, kemudian pada sprite Pico kita perlu menambahkan beberapa kode pada bagian sini. Kita menambahkan kode blocks event terlebih dahulu yang when backdrop switch to wall 2. Kemudian pada kode block looks kita pilih yang show. Dan supaya sprite ini sembunyi juga pada backdrop awal, kita perlu menambahkan events when green flag click, kita pilih yang hide. Selanjutnya, jika kita sudah meletakkan sprite Pico ini di tengah, kita perlu menambahkan kode block motion, kemudian kita pilih yang go to X dan Y, kita ubah menjadi go to X minus 5, dan pada bagian Y kita ketik minus 30. Nah, karena sprite Pico di sini bertugas untuk menyapa kepada siapapun yang sedang menggunakan media pembelajaran Pico tadi, maka kita perlu menggunakan kode block sound dengan pilih start sound. Namun, karena di sini saya akan menggunakan instrumen dari luar aplikasi Scratch, maka kita perlu menguploadnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan lagu Jelly Pop. Lagu ini berasal dari Korea atau K-pop yang dinyanyikan oleh Boys Planet, dan lagu ini diperoleh dari YouTube dengan mengunduh bagian instrumen lagunya saja. Kemudian selanjutnya kita ubah terlebih dahulu menjadi start sound Jelly Pop. Kemudian kita gunakan kode block control, pilih white, kita ubah menjadi white 2 seconds, dan pilih kode block looks, kita pilih switch costume to Pico B.
Selanjutnya kita berpindah kepada kode blok variables. Kita pilih yang make a variable, kita klik. Kemudian kita ketik salam. For all sprites, oke. Selanjutnya kita klik yang ini supaya ia tidak tampak pada tampilan Scratch-nya. Dan kita buat beberapa kode blok sebagai berikut untuk sapaan awal sprite Pico ini. Kita pilih kode blok looks, pilih say hello for 2 seconds. Namun kita ubah dulu ya, di sini hello kita ubah menjadi halo. Selanjutnya pada kode blok variable, kita pilih yang set. Kita ubah pada bagian my variable menjadi salam. Dan kita ketik bagian to yang ini menjadi halo. Tambahkan koma dan juga spasi. Selanjutnya kita tambahkan pada kode blok looks. Kita pilih yang switch costume to Pico A. Nah, selanjutnya kita tambahkan beberapa kode blok juga sebagai berikut. Kita tambahkan sing hum for 2 seconds, kemudian white 1 second, kemudian kita pilih switch costume to Pico C. Kemudian pada bagian kode blok looks masih sama, kita pilih yang say juga. Namun kita ubah pada bagian hello, kita ubah menjadi aku Pico yang akan menemani kamu belajar hari ini. Kita ubah waktunya menjadi 5 detik. Selanjutnya kita tambahkan pada kode blok sensing, kita tambahkan yang ask. Dan ubah pada bagian what's your name ini menjadi siapakah namamu. Kemudian pada bagian looks kita pilih yang say, taruh bagian sini, dan kita berganti ke kode blok operators. Kita perlu menambahkan kode join apple banana, namun kita perlu merubahnya menjadi salam. Kita taruh bagian sini, kemudian pada sensing kita taruh answer pada bagian sini. Selanjutnya kita tambahkan white, kita ubah menjadi 2 detik. Pada bagian looks, kita pilih switch costume to Pico A. Kita taruh bagian sini. Masih sama, kita tambahkan say juga. Tapi kita ubah menjadi Pico harap kamu selalu semangat untuk belajar hari ini. Kita ubah menjadi 5 detik. Masih pada kode yang selanjutnya, kita berganti pada sensing, kita tambahkan yang ask. Kita ubah menjadi haruskah
kita memulainya sekarang? Ya atau tidak? Dan tambahkan switch kostum pada bagian looks menjadi Picoche. Nah, di sini sprite Pico kan bertanya, haruskah kita memulainya sekarang, ya atau tidak? Kepada siapapun yang sedang menggunakan media pembelajaran Picos tadi. Pertanyaan ini kan memiliki dua jawaban, ya atau tidak. Jadi, jika menjawab iya, kita perlu menggunakan beberapa kode blok, dan jika menjawab tidak, kita perlu menggunakan beberapa kode blok. Nah, jika menjawab iya, kita perlu menggunakan kode blok sebagai berikut. Pada bagian kode blok control, kita pilih yang bagian if else. Nah, pada bagian if ini kan ada kotak yang kosong. Kita perlu menggabungkan dengan kode blok operators dan juga sensing. Kita pilih yang ini. Kemudian kita tambahkan answer dan ubah bagian 50 ini menjadi ya. Kemudian kita tambahkan say. Kita ubah menjadi baik, ayo kita mulai. Untuk 3 detik. Kemudian kita tambahkan kembali dan ubah menjadi silahkan klik tanda panah kanan, tanda panah yang ada di ujung kanan layar tampilanmu selama 5 detik. Kemudian kita tambahkan hide. Dan switch backdrop to wall 1. Dan terakhir, kita tambahkan stop all. Nah, selanjutnya jika menjawab tidak pada bagian else di sini, kita perlu menambahkan beberapa kode blok sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih pada bagian kode blok looks, kita pilih yang switch custom, Picode, kita taruh pada bagian sini. Kemudian pada kode blok sound, kita pilih stop all sound. Dan pilih start sound wobble. Kemudian pada kode blok looks kita pilih yang say. Kita ubah terlebih dahulu menjadi baiklah. Pico akan menunggu sampai kamu siap belajar selama 3 detik. Kita pilih switch backdrop dan ubah menjadi switch backdrop to menu. Terakhir kita tambahkan stop all. Nah, pada bagian sapaan ini, kita sudah selesai menggunakan beberapa kode sebagai berikut. Kita tambahkan sprite baru. Namun, saya di sini menggunakan sprite di luar dari aplikasi Scratch. Kita bisa menambahkan pada bagian upload sprite. Kita edit terlebih dahulu.
Kita kecilkan. Menjadi 30 dan taruh pada bagian sini. Namun, kita bisa menyesuaikan ukurannya kembali, apakah ukurannya ini sudah sesuai atau belum. Jika masih terlalu besar, kita bisa merubahnya pada kolom size juga, misalkan menjadi 25. Nah, mungkin ini bisa lebih sesuai ya, teman-teman. Nah, pada sprite ini kita akan memberikan nama sebagai next menu dan menambahkan beberapa kode blok seperti ini. Pada bagian kode blok events, kita pilih yang when this sprite click. Kemudian pada kode blok looks, kita pilih play sound. Kita pilih yang start sound pop. Selanjutnya kita pilih white dan ubah menjadi 0,5 second. Nah, selanjutnya masih di sprite next menu ini kita perlu menambahkan beberapa kode blok agar di bagian tertentu itu sprite next menu ini tidak terlihat gitu. Pada bagian kode blok event kita pilih yang when green flag click, kita pilih looks yang height. Selanjutnya kita pilih when backdrop switch to menu. Kita pilih yang height. Selanjutnya masih sama, kita pilih yang wall to. Kita pilih height. Nah, untuk sementara kita hanya perlu menambahkan beberapa kode blok berikut karena kita masih menggunakan hanya beberapa backdrop. Selanjutnya, kita perlu menambahkan backdrop. Di sini saya menambahkan backdrop yang bernama Stationery sebagai menu utama dari media pembelajaran Pico Study. Nah, backdrop ini diperoleh dari Pinterest dengan melakukan beberapa pengeditan dan juga penyesuaian tone warna melalui Canva. Nah, jika sudah ditampilkan seperti ini, kan di sini pikonya masih nampak ya. Jadi, kita perlu meng-hide-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Dan juga pada bagian yang lain sama ya teman-teman. Nah, kita bisa menduplikat blok juga ya teman-teman, jadi bisa mempermudah. Nah, jika sudah, kita kembali pada backdrop stationery sebagai menu 2. Nah, backdrop stationery ini kita perlu mengeditnya kembali pada aplikasi Scratch di bagian backdrops dengan menambahkan shape untuk teks dengan klik icon persegi. Kita tambahkan, kemudian kita atur
Kita ubah warnanya menjadi lebih cerah ya. Nah, jika sudah, kita menambahkan teks pada icon huruf T. Kita tuliskan kita ubah terlebih dahulu warnanya supaya terlihat. Kita ketik silahkan. Pilih menu di bawah ini. Kita sesuaikan ukurannya dan juga penempatannya. Jika dirasa kurang pas, kita bisa mengaturnya secara mandiri. Nah, selanjutnya jika sudah sesuai, selanjutnya kita klik yang icon sprite next menu. Kita perlu menambahkan beberapa kode pada bagian sini. Kita perlu menambahkan switch backdrop to menu tool. Dan kita tambahkan hide. Nah, selanjutnya pada backdrop menu 2 ini merupakan tampilan menu utama dari media pembelajaran PicoStudy yang terdiri dari materi dan juga latihan soal yang nanti kita akan tambahkan selanjutnya. Nah, pada tampilan menu ini kita menggunakan sprite Pico Walking kembali sebagai hiasan gitu, ataupun untuk mempercantik tampilan menu utama dari media pembelajaran PicoStudy ini. Nah, nantinya Pico Walking ini akan berjalan di bagian bawah sini, kesana kemari, dengan menggunakan beberapa kode blok sebagai berikut. Kita pilih when backdrop, switch to menu tool, kita pilih show. Nah, selanjutnya saya di sini menggunakan lagu di luar aplikasi Scratch kembali. Di sini saya akan menggunakan lagu yang berjudul Candy Pop yang dinyanyikan oleh Twice, idol K-pop. Dan lagu ini diperoleh dari YouTube dengan mengunduh bagian instrumen lagunya saja. Nah, lagu ini digunakan sebagai latar musik dari menu utama ini. Kita tambahkan terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan kode Start Sound Candy Pop. Selanjutnya kita pilih Set Size pada bagian Looks menjadi 70%. Kemudian kita gunakan kode Block Motion, kita tambahkan yang Go to X dan Y. Kita ubah menjadi minus 190 pada bagian Y, dan pada bagian Y kita ubah menjadi minus 130. Kemudian pada kode block control kita tambahkan forever dan tambahkan next custom, kemudian white kita ubah menjadi 0.1 seconds, tambahkan move sebanyak 10 step, kemudian if on each bounce
Dan terakhir kita tambahkan set rotation style left right. Nah, pada bagian sini kita sudah selesai. Ini kita ubah menjadi show ya, teman-teman. Kita perlu menambahkan sprite selanjutnya, yaitu kita tambahkan 2 sprite baru, yaitu button 2 masih dengan gunakan cara yang sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Dalam menambahkan sprite baru itu kita bisa klik icon hewan dan pilih choose a sprite. Nah, untuk sprite button 2 ini mungkin supaya lebih mudah kita bisa menggantinya terlebih dahulu. Yang pertama ini kita ubah menjadi materi. Kemudian kita edit pada bagian custom dengan menyesuaikan warnanya pada kolom fill. Dengan mengkliknya, kemudian kita ubah warnanya. Di sini saya akan merubah warnanya menjadi warna ungu ya, sesuai tampilan backdrop menu utama ini. Nah, jika sudah, kita perlu menambahkan teks materi pada icon huruf T. Kita ubah warnanya supaya dia bisa terlihat lebih jelas. Kita sesuaikan penempatannya. Kita bisa melihatnya di sini ya supaya lebih jelas. Nah, jika sudah, kita ubah dulu penempatannya menjadi sesuai keinginan teman-teman sekalian. Di sini saya akan membuatnya kanan kiri ya. Materi ada di sini. Nah, selanjutnya kita duplicate saja supaya lebih gampang. Seperti ini. Namun, kita perlu merubahnya terlebih dahulu. Ini kita ubah dulu menjadi soal. Kemudian pada bagian teks juga kita perlu merubahnya ya menjadi latihan soal. Kita sesuaikan ukurannya dan juga penempatannya. Nah, jika sudah, kita menambahkan sprite baru, yaitu donat. Nah, pada backdrop yang sama, yaitu menu 2 atau scenery ini, sprite donat ini akan digunakan sebagai tampilan untuk kursor mouse. Jadi, ketika nanti ada yang sedang menggunakan media pembelajaran PICOS tadi, maka pada tampilan menu utama, kursor mouse-nya itu akan berubah menjadi donat. Nah, pada sprite donat, kita perlu menggunakan beberapa kode blok sebagai berikut. Namun, kita perlu merubah size-nya terlebih dahulu gitu ya. Mungkin menjadi 50. Nah, selanjutnya kita menggunakan beberapa kode blok, yaitu diantaranya when backdrop switch to menu 2, kita pilih yang show.
forever. Pada bagian motion kita pilih glide. Dan kita ubah menjadi 0,3 detik. Nah, di sini kan tertera random position. Kita perlu merubahnya menjadi mouse pointer. Nah, selanjutnya kita tambahkan if. Pada bagian sensing, kita tambahkan yang touching. Namun, kita ubah menjadi materi. Kemudian kita tambahkan terlebih dahulu sound, pop, dan selanjutnya sebelum kita menambahkan beberapa kode di bawah ini, kita perlu menambahkan backdrop terlebih dahulu. Jika sudah, kita tambahkan switch backdrop to menu 3. Nah, namun untuk sprite, materi, dan soal, ini kita akan sembunyikan pada menu 3. Nah, selanjutnya pada backdrop menu 3, kita perlu menambahkan sprite kembali ya teman-teman. Namun alangkah lebih mudahnya mungkin kita bisa menduplikat kembali. Namun kita perlu merubahnya pada bagian teks di bagian custom. Kita ubah menjadi FPB. Namun kita perlu merubahnya menjadi shall supaya pada backdrop tree dia terlihat. Ini FPB. Dan di sini kita ubah menjadi KPK. Nah, kita sesuaikan penempatannya. Saya di sini penempatannya kanan kiri seperti pada tampilan layar Scratch di sini. Nah, selanjutnya kita ubah nama sprite-nya menjadi FPB. Dan juga di sini menjadi KPK agar lebih mudah dikenali ataupun nanti kita lebih mudah gitu dalam pengerjaan langkah-langkah selanjutnya. Nah, di sini kita perlu menambahkan beberapa backdrop gitu sebagai materi dari si sprite FPB ini gitu. Dengan cara klik icon si FPB ini. Namun di sini saya menggunakan aplikasi Canva untuk membuat materinya. Jadi di sini saya hanya akan menambahkan beberapa backdrop saja. Caranya sama, yaitu upload backdrop. Nah, namun di sini kita perlu meng-hide-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Supaya ia tidak terlihat pada materi.
Begitu pula pada donat. Pada donat juga perlu kita sembunyikan supaya pengguna yang menggunakan media pembelajaran PICOS tadi ini bisa lebih fokus melihat materinya. Kita tambahkan beberapa backdrop kembali. Nah, jika sudah menambahkan beberapa backdrop berikut, kita juga mungkin lebih mudah kita tambahkan backdrop kembali gitu untuk materi dari sprite KPK dengan cara klik icon yang berada di ujung bawah kanan ini, kemudian kita pilih upload backdrop. Nah, backdrop untuk sprite KPK ini saya menggunakan aplikasi Canva juga untuk membuat materi KPK tersebut. Kita tambahkan sebagai berikut. Nah, kemudian jika sudah menambahkan beberapa backdrop, kita kembali pada backdrop menu 3 dan pada sprite donat kita perlu menambahkan beberapa kode blok sebagai berikut. Di sini kan saya sudah membuat kode untuk materi ya. Selanjutnya kita perlu menambahkan beberapa kode untuk sprite FPB dan juga sprite KPK, namun pada sprite donat. Kita tambahkan when backdrop switch to menu 3, kita pilih shell, kemudian kita tambahkan white 3 detik, tambahkan forever, kita pilih glide, namun kita ubah menjadi 0.3 dan menjadi mouse pointer pada bagian sini kita ubah. Kemudian kita tambahkan pada kode blok control, kita tambahkan yang if, tambahkan touching. Nah, namun di sini kan masih mouse pointer, kita ubah menjadi FPB. Kita pilih start sound pop. Kemudian menjadi switch backdrop to 1. Kita pilih hide. Nah, selanjutnya kita menggunakan kode yang sama untuk sprite KPK, namun kita ubah menjadi touching KPK. Dan juga untuk switch backdropnya kita ubah menjadi 1 yang ini. Nah, selanjutnya pada menu pilihan sprite FPB dan KPK akan ditampilkan beberapa backdrop sebagai materi yang tadi saya sudah masukkan, dan juga mungkin beberapa penjelasan dengan menggunakan suara dari Record, sebuah aplikasi convert text. Nah, pada penjelasan materi FPB akan menggunakan sprite PICOS sebagai pendamping dari media pembelajaran PICOS tadi dengan menggunakan beberapa kode blok berikut. Nah, pada penjelasan materi FPB ini kita menggunakan beberapa kode blok berikut, yaitu ada when backdrop switch to 1, kemudian kita show, go to X dan Y, switch custom, start sound, switch custom, white, start sound, dan beberapa kode blok berikut. Ini kode bloknya dilakukan secara berulang ya teman-teman, namun kita sesuaikan untuk detik ya, kita sesuaikan dengan jumlah total detik dari record suara kita.
Begitupun pada materi KPK. Pada bagian materi KPK juga sama, kita menggunakan beberapa kode blok berikut, yaitu when backdrop switch to 1, kemudian kita pilih shall, go to X, dan yang lain-lainnya. Menggunakan kode blok yang serupa juga secara berulang. Namun pada bagian wait beberapa detik ini, kita sama seperti yang bagian FPB, kita ubah detiknya ini dengan menyesuaikan total suara dari record suara kita. Nah, setelah penjelasan materi dari sprite FPB dan juga sprite KPK selesai, otomatis tampilan ini kan akan langsung berubah kembali ke menu 2. Karena di sini kita menggunakan kode blok switch backdrop to menu 2. Sama pada bagian FPB dan juga KPK. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan backdrop sebagai latar dari sprite latihan soal nanti, karena latihan soal di sini kan akan berbentuk seperti sebuah games atau permainan. Jadi backdrop di sini itu diperoleh dari free pick dan disesuaikan ukuran dan juga tone warnanya pada aplikasi Canva. Kita tambahkan terlebih dahulu backdropnya. Seperti ini. Kemudian kita beralih pada sprite donut. Kita tambahkan beberapa kode blok sebagai berikut. Kita pilih when backdrop switch to menu 2. Kita pilih yang shall. Selanjutnya kita pilih forever. Glide. Dan kita ubah menjadi 0.3 detik. Kemudian kita tambahkan if. Kita tambahkan kode blok sensing pada bagian touching. Dan kita ubah menjadi touching soal. Kemudian kita tambahkan start sound pop. Dan kita tambahkan switch backdrop to latihan soal 1. Nah, latihan soal ini kan akan berbentuk seperti sebuah games atau permainan, di mana akan diberikan beberapa soal mengenai materi dari FPB dan juga KPK yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi, jika jawabannya benar, bus ini akan berjalan maju, dan jika jawabannya salah, bus ini akan tetap diam di tempatnya. Nah, kita perlu menambahkan sprite lain, yaitu sprite City Bus, di Scratch dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan klik icon hewan, dan pilih choose a sprite pada bagian sini. Kita ketik City Bus. Kemudian kita sesuaikan size-nya ya, teman-teman, supaya tidak terlalu besar. Mungkin kita ubah menjadi 60. Nah, kita taruh pada bagian sini. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan untuk menambahkan beberapa kode pada sprite City Bus, kita tambahkan terlebih dahulu sprite bernama button 5. Nah, pada sprite button 5 ini kita hanya menggunakan yang berwarna merah. Jadi, sprite ini itu akan digunakan ketika jawaban yang diterima itu dinyatakan salah. Jadi, otomatis nanti sprite X ini akan keluar pada layar tampilan Scratch. Nah, kita kembali pada sprite City Bus. Kita perlu menggunakan ataupun menambahkan beberapa kode blok sebagai berikut.
Nah, di sini saya akan menggunakan lagu di luar aplikasi Scratch juga. Di sini saya menambahkan lagu berjudul Wheels on the Bus. Itu saya peroleh dari YouTube dengan mengunduh instrumennya saja. Begitu, kita tambahkan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih Start Sound Bass. Kita pilih show supaya city bass ini akan selalu di sini pada awal permainan. Kita perlu menggunakan kode go to X dan Y, namun kita ubah menjadi minus 240, dan pada Y kita merubahnya menjadi minus 126. Kemudian kita tambahkan white 3 detik. Kita tambahkan white 3 detik. Kemudian kita tambahkan beberapa kode blok say, namun kita ubah kata-katanya menjadi seperti ini. Yang pertama kita gunakan kalimat jawablah soal berikut ini agar mobilnya maju yuk, selama 5 detik. Kemudian kita tambahkan kembali. Kita ubah menjadi gunakan metode sederhana yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini juga selama 5 detik. Kemudian kita tambahkan kembali. Kamu boleh mengerjakannya di buku catatanmu selama 5 detik juga. Dan yang terakhir kita tambahkan dan ubah katanya menjadi sudah siap. Perhatikan soal berikut ini ya. Ini kita ubah menjadi selama 3 detik. Nah, selanjutnya kita tambahkan white, namun kita ubah menjadi 2 detik. Kemudian kita gunakan kode block sensing, kita gunakan as, namun kita ubah menjadi beberapa pertanyaan gitu. Di sini mungkin saya akan menambahkan pertanyaan yang pertama, yaitu 8 kelipatan dari angka berapa. Selanjutnya kita gunakan kode block control dan gunakan if else. Nah, pada bagian kode if else ini kita perlu menggunakan beberapa kode blok lain gitu. Di antaranya kita menggunakan kode blok operators. Kemudian pada bagian sini kita ubah menjadi answer. Dan kita taruh jawabannya di sini. Kemudian kita tambahkan sound lain. Jadi jika jawabannya benar, bus ini akan mengeluarkan sound car from dan juga clown honk. Selanjutnya kita tambahkan kode block motion. Kita pilih yang glide. Kita gunakan yang ini. Kita ubah menjadi minus 148 pada X, dan pada Y kita ubah menjadi minus 125. Nah, glide ini bertujuan digunakan sebagai jika jawabannya benar,
bus ini akan maju sebanyak 148x dan juga 125y jaraknya ataupun penempatannya. Nah, kemudian jika jawabannya salah, kita perlu menggunakan broadcast kita tulis dulu salah satu. Oke. Kita broadcast salah satu. Kemudian kita tambahkan sound bernama Grant. Dan juga Clownham. Nah, jadi jika jawaban yang diterima salah, ia akan mengeluarkan beberapa suara berikut dan juga akan menampilkan sprite X ini. Namun, pada bagian X ini, kita perlu menambahkan when I receive salah satu. Kita pilih show. Kemudian go to X supaya posisinya tidak berpindah-pindah ya teman-teman. Kita pilih X-nya itu minus 4 dan kita ubah Y-nya yaitu minus 42. Kemudian kita pilih wait 1 second dan kita pilih switch backdrop to latihan soal yang kedua. Nah, selanjutnya kita tambahkan dulu ya teman-teman. Mungkin bisa lebih mempermudah, kita bisa duplikat saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih switch backdrop to latihan soal. Kemudian kita pilih hide. Nah, kode blok ini dilakukan secara berulang pada beberapa pertanyaan selanjutnya. Di sini saya akan membuat 5 pertanyaan dan akan menggunakan beberapa kode blok yang sama, namun kita hanya perlu merubah pertanyaannya pada bagian sini dan juga jawabannya pada bagian sini. Kemudian pada broadcast-nya kita ubah, misalkan pada pertanyaan kedua kita ubah menjadi salah 2. Kemudian di sini kita akan menggunakan when I receive salah 2. Kemudian kita perlu menambahkan backdrop selanjutnya latihan soal 3 sampai pertanyaan terakhir itu akan menggunakan beberapa kode blok berikut. Nah, selanjutnya teman-teman, jika sudah menambahkan beberapa kode blok pada sprite city bus dan juga sprite salah, kita perlu menambahkan beberapa kode blok berikut supaya bagian tertentu ini, sprite ini bisa tersembunyi dan juga pada backdrop tertentu juga sprite ini bisa terlihat. Nah, pada sprite Pico Walking kita perlu menambahkan beberapa kode blocks, yaitu di sini kita perlu menambahkan beberapa kode blok berikut, yaitu when backdrop switch to 1, kemudian when backdrop switch to 1, dan selanjutnya. Nah, baik teman-teman, di sini tutorial pembuatan media pembelajaran Pico Study dengan menggunakan aplikasi Scratch telah selesai. Mungkin di sini saya akan menampilkan demo dari media pembelajaran Pico Study berikut. Silakan menyaksikan. Boing, 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 boing.
Apakah kamu tahu, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan FPB. Hanya saja tidak kita sadari. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Bilangan A dapat disebut faktor dari bilangan B. Jika A habis membagi B, A dan B adalah bilangan asli. Maksudnya, faktor bilangan yang sama dari bilangan-bilangan yang dimaksud, atau bilangan terbesar yang dapat membagi sama habis dari bilangan-bilangan yang dimaksud. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita merayakan ulang tahun bersama teman-teman. Biasanya kita ingin memberikan bingkisan kepada teman-teman yang sudah hadir di acara ulang tahun kita. Ibu sudah membeli 32 makanan ringan, 24 coklat batang dan 16 mainan. Supaya setiap bingkisannya dapat terisi makanan ringan, coklat batang dan mainan. Berapakah bingkisan yang harus disiapkan oleh ibu? Untuk itu, dapat dihitung menggunakan FPB, dengan menggunakan metode sederhana, yaitu dengan mencari bilangan. Bilangan yang dapat terbagi dari bilangan yang dimaksud. Kita bisa menemukan hasil dari FPB bilangan 32, 24 dan 16 adalah 8. Karena dari pembagian 3 bilangan di atas, 8 adalah bilangan yang sama-sama ada dan merupakan bilangan yang terbesar. Maka, ibu bisa membuat paling banyak 8 bingkisan yang masing-masing bingkisan dapat terisi 4 makanan ringan, 3 coklat batang dan 2 mainan. Tahukah kalian dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya fungsi KPK seringkali digunakan, namun mungkin belum kita sadari dengan utuh. KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, KPK ini kelipatan suatu bilangan yang hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Maksudnya, angka kelipatan yang sama dan terkecil dari dua bilangan bulat. Banyaknya kelipatan ini bisa lebih dari 2 bilangan, 3 bilangan atau bahkan 4 bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ayah ingin membeli roti dan telur untuk membuat sandwich. Tapi dalam satu bungkus roti hanya terisi 12 lembar sedangkan telur dalam satu pak hanya 8 butir. Jumlahnya tidak sama bukan? Lalu, bagaimana ya strategi ayah untuk dapat membeli roti dan telur dengan jumlah yang pas untuk dapat dibuat sandwich? Masalah ini bisa dilakukan dengan menggunakan KPK metode sederhana yaitu dengan mencari angka kelipatan yang sama dan terkecil di bilangan 12 dan bilangan 8. Cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan melipatkan bilangan yang ada, seperti pada gambar berikut ini. Maka dari itu kita mendapatkan hasilnya. Bilangan yang kelipatannya sama dan terkecil dari 12 dan 8 adalah 24. Karena itu, KPK dari kedua bilangan tersebut adalah 24. Jadi jika ayah akan membuat sandwich, maka ia harus membeli 2 bungkus roti dan 3 pak telur agar keduanya berjumlah sama yaitu 24.